Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021. Jadi saya akan bahas saham yang berhubungan dengan konstruksi BUMN dan beberapa anak perusahaannya ya. Jadi saya bahas langsung ADI ya. Mulai dari ADI. Jadi ADI Karya Persero. Ini support dan resistennya untuk mingguannya, ini grafik mingguannya ya. Saya sudah gambarkan supportnya di 985, resistennya di 1200. Jadi kalau dia naik ke atas 1200, target berikutnya di 1615 ya. Kalau misalnya ini terlalu jauh, kalau mau average up ya, jadi saya gambarkan resisten berikutnya di 1350. Ini kurang lebih support resistennya untuk mingguan ya. Jadi kalau yang tradingnya nggak tiap hari dilihatin ya, hanya satu minggu sekali ya, silakan pakai support resisten yang mingguannya. Supportnya di 985 dan 800 ya. Kalau turun di bawah 985, dia ada kecenderungan testing di area 800 lagi ya. Jadi hati-hati kalau dia turun di bawah 985. Seperti itu ya. Itu kalau weekly-nya. Kalau dari daily-nya, kita lihat ya. Saya sudah tarik gambar garis Fibonacci retracement di jalur downtrend-nya ya. Kita lihat Fibonacci retracement 38,2% itu di area sekitar 1200-an ya di sini ya. Kurang lebih ya. Jadi kita sih kalau kita lihat mengenai ADI ya, itu primary trendnya ya, dia masih downtrend. Karena kalau dari ilmu Fibonacci retracement, kalau kita tarik garis di jalur downtrendnya, kalau selama dia bertahan, maksudnya masih berada di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, itu dia masih downtrend ya, trennya secara primary trendnya. Nah, ini di sini memang uptrend, itu namanya secondary trend ya. Dia secondary trendnya memang uptrend di sini ya. Testing resistennya 1200. Yang sudah punya kalau mau average up, sebenarnya sih kalau sudah saya sebutkan ya, naik ke atas 1045 boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi berikutnya kalau mau tambah lagi, tunggu kalau dia naik ke atas 1140 tambah lagi, naik ke atas 1200 tambah lagi, naik ke atas 1270 tambah lagi ya. Target berikutnya di sekitar 1500, Fibonacci retracement 61,8%. Jadi uptrendnya masih cukup bagus ya. Kalau yang mau buy on weakness ada dua pilihan, tunggu di area 800 atau tunggu di area 900. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 900, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 900 kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ke atas 900, kita jangan buy dulu ya. Karena dia masih ada resiko turun lagi ke bawah. Gitu ya. Nah, jadi belinya tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ya. Volumenya mendukung, ini pergerakannya juga naik tinggi. Tapi perlu diingat ya, kadang-kadang kalau sudah naik tinggi ya, kemudian dia bergerak sideways ya. Kita jangan terlalu buru-buru jual. Karena dia patternnya masih cukup bagus ya. Pasang aja trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1140, ya dia ada kemungkinan besar breakout ke atas 1200 dengan target berikutnya di 1350 ya. Fibonacci retracement 50% dan berikutnya lagi di 1500. Fibonacci retracement 61,8%. Kalau breakout ke atas 1500, jangan ragu-ragu tambah lagi ya. Berikutnya dari 1740-an kurang lebih ya, dan 2040 ya, seperti itu ya. Itu untuk ADI. Kurang lebih cukup ya. Pasang aja trailing stop dan stop loss. Kemudian berikutnya untuk Wika, support resistennya, ini resistennya sudah saya gambarkan 1335 ya. Nah ini minggu lalu pas testing ya, kurang lebih area ya, dia di 1330, kemudian dia koreksi ya. Sebenarnya masih cukup wajar. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1335, mau tambah lagi silakan. Target resisten berikutnya 1455, 1605 dan 1950. Uptrendnya masih cukup bagus ya. Jangan takut ketinggian, jangan takut ketinggalan, jangan takut cuci piring ya, bahasa gaulnya ya. Karena kalau kita lihat sebelumnya dia naiknya berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Saya sudah sebutkan, mungkin sudah bosan banget ya, sering nonton ya, maaf aja ya. Berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan naiknya kalau konstruksi BUMN ya. Kalau turun dia juga sama, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi kalau turun ya kita harus waspada ya, jangan sampai kita lupa pasang trailing stop atau stop loss ya. Nanti keuntungannya sudah didapat atau kerugiannya mendalam ya, seperti itu ya. Jadi ini weekly-nya, support resistennya. Kalau dari daily-nya, kita perhatikan ini garisnya sudah saya berikan 1335. Kalau yang mau tambah lagi, naik ke atas 1335, tambah lagi, naik ke atas 14. Ini kan ada dua ya. Fibonacci retracement 38,2% itu di 1460. Kalau naik ke atas 1460 atau pakai acuan saya yang di sini ya, 1495, silakan buy up atau tambah lagi ya. Naik ke atas 1585, tambah lagi, naik ke atas 1650, tambah lagi, dan seterusnya. Target price dekatnya sekitar 1840 sementara 1890. Jadi uptrendnya masih cukup bagus. Buy on weakness, kalau nggak berani buy sekarang, tunggu aja di 1145 atau 1050. Misalnya kalau dia koreksi di bawah 1145,
tunggu kalau dia berhasil rebound atau naik ke atas 1145 buy-nya bertahap aja. Jadi nggak ada kata ketinggalan ya, nggak ada. Kenapa? Karena sebelumnya konstruksi BUMN ya, saya sebutkan lagi, naiknya berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Jadi jangan takut ketinggian, jangan buru-buru take profit ya. Pasang aja trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang diberikan. Misalnya kalau kena trailing stop, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas garis yang di atasnya, ya kita buyback lagi di atasnya nggak apa-apa, karena trennya masih cukup bagus uptrendnya. Memang primary trendnya dia masih downtrend karena masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, di bawahnya 1460 ya. Walaupun secondary trendnya ini mulai uptrend. Seperti itu ya. Jadi bertahap aja, kurang lebih cukup ya. Yang saya punya di portfolio saya itu untuk konstruksi BUMN saya punya Wika dan PTPP aja. Bukan berarti ADI dan WSKT itu jelek ya. Ya terlalu banyak ya seperti itu ya. Di sini untuk PTPP resistennya 1175. Memang dia sudah higher high ya 1185, tapi ternyata ditutup di bawahnya. Sebenarnya masih cukup bagus ya. Jadi kalau mau buy, kalau yang belum punya ya, kalau dari support resistance weekly-nya naik ke atas 1175 silakan buy. Naik ke atas 1315 tambah lagi ya. Target berikutnya di 1525. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ya 1735, berikutnya lagi di atasnya kurang lebih sekitar area 1970. Ini untuk PTPP. Memang uptrendnya masih cukup bagus ya, gitu ya. Jadi jangan takut ketinggian, jangan takut cuci piring. Kalau misalnya breakout ke atas 1200 ya, ini sudah saya gambarkan ya, boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau sudah baik, misalnya average up di atas 2200, turun ke bawah ya pasang aja trailing stop atau stop loss ya. Jadi jangan menyalahkan Pak Sunar, karena memang uptrendnya kalau kita lihat ya, secara primary trendnya kalau saya gambarkan dari Fibonacci retracement, ini dia masih di bawah Fibonacci retracement 38,2%. Jadi sebenarnya secara primary trendnya dia masih downtrend ya. Nah ini memang secondary trendnya dia uptrend ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss, belinya bertahap aja, jangan terlalu takut ya, seperti itu ya. Tapi jangan terlalu agresif ya. Jangan nyantai aja lah, naik lagi tambah lagi. Kalau koreksi selama dia masih di atasnya garisnya ya, boleh tambah lagi ya. Setelah mau pasang stop lossnya atau trailing stopnya di 1055 atau 960, itu maksimum 960. Kalau dia turun di bawah 960, jangan lupa jual dulu karena dia ada kemungkinan turun sampai 870 dan 800 seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk PTPP. Untuk WSKT ini weekly-nya resistennya 935 sudah pernah saya gambarkan. Berikutnya 1025, 1155 ya. Supportnya masih tetap sama 800. Selama di atas 800 WSKT masih cukup bagus. Ya seperti itu ya. Ini weekly chart-nya. Kemudian untuk daily chart-nya, saya sudah sebutkan di analisa saham harian ya, saya bahas sekalian di analisa mingguan. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Atau tunggu lagi buy weakness di 800 silakan. Tapi kan ini kan sudah saya sebutkan 800 ya, harusnya sudah buy ya kalau sudah rajin nonton ya. Kalau masih takut lagi ya tunggu aja di 800. Tapi kalau nggak dikasih ya buy high sell higher ya. Ini kan sudah naik ke atas 930 sudah buy ya. Naik ke atas 9000 tambah lagi, naik ke atas 1035 tambah lagi, breakout ke atas 1100. Jangan lupa tambah lagi atau average up. Kalau naik lagi ke atas 1240 bagus ya, tambah lagi dan seterusnya. Ini sebelumnya saya tarik garis Fibonacci retracement dari arah swing low di sini dan swing high-nya ya. Seperti itu ya. Karena ini sudah berubah arah ya. Ini saya ganti garisnya ya. Fibonacci retracement-nya ya. Dari swing high-nya di sini ke swing low-nya di sini ya. Memang WSKT ini dia maaf ya. WSKT ini dia dia ada rencana right issue atau apa gitu ya. Saya juga nggak tahu beritanya. Ini asing terlihat borong banyak ya seperti itu ya. Apakah kita ikutan buy? Ya memang kita jangan ikutan asing ya. Tapi fokus saja di pergerakan harganya. Mau buy pasang stop lossnya di 930 dan 900. Selama bertahan di atas 800 ya itu stop loss maksimum ya. Dia masih ada potensi naik ke atas ya. Untuk WSKT ya. Tapi kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ya. Pasang aja trailing stop dan stop loss, buy-nya bertahap aja. Karena ini masih strong downtrend ya, terus terang aja ya. Karena dia masih di bawah Fibonacci retracement 23,6%. Kalau yang lainnya seperti PTPP ini sudah berhasil hampir berhasil naik ke atas 23,6% ya. Ini Wika sudah di atasnya Wika ya. Jadi saya pilihnya memang Wika dan PTPP ya. Ternyata kenaikannya yang lumayan bagus ya, ADI dan Wika sih sejauh ini ya. Tapi yang saya punya Wika dan PTPP. Ini WSKT masih agak tertinggal ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu serakah ya. Seperti itu ya.
Berikutnya untuk WG. WG kalau dari weekly chartnya, grafik mingguannya ini sudah saya gambarkan 208 resistennya, sempat higher high tadi 208 ya, di 210 minggu lalu ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 208, kalau mau buy high sell higher atau tambah lagi atau buy, silakan. Target berikutnya di 226 dan 248. Pasang stop lossnya di 188 ya. Kalau naik lagi ke atas 248 ya berikutnya di 298. Memang di sini sudah mulai naik ya. Kalau kita lihat dari daily chartnya, 206 ini resisten lumayan kuat ya, terdekatnya ya. Kalau dia breakout itu bukan berarti bakalan turun ya. Ini masih potensial naik nggak pas bentar ke atas, masih ya untuk WG ya. Jadi naik ke atas 206 atau kalau mau buy sekarang boleh ya. Memang area buy window sudah saya sebutkan di sini ya, saya kotakin ya 192-nya. Jadi yang lagi menonton ya kan, mencatat dan pasang automatic order buy harusnya sudah buy ya. Naik ke atas 214 tambah lagi, naik ke atas 220 tambah lagi ya. Karena di sini Fibonacci retracement untuk 38,2% ini di area 216 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 220 tambah lagi, naik ke atas 230 ya atau 232 ya. Boleh tambah lagi average up dengan target berikutnya sekitar 248 ya. Fibonacci retracement 61,8%. Jadi di sini memang sideways, masih peluang untuk breakout lagi, naik lagi ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, nyantai aja karena masih downtrend primary trendnya. Memang secondary trendnya di sini masih uptrend ya. Ini sideways kemudian masih di jalur uptrendnya. Tapi kalau secara primary trend dari sebelumnya ya, dari swing high di sini itu dia masih downtrend berdasarkan ilmu Fibonacci retracement ya. Kalau ingin tahu mengenai Fibonacci retracement atau Fibonacci extension, video edukasinya ada di deskripsi video di bawah ini ya. Silahkan ditonton ya. Ada 3 video ya. Gitu ya. Nah ini berikutnya untuk P-Pro. Ini sudah saya tarikan Fibonacci retracement-nya ya. Jadi dia masih downtrend juga ya, sideways di bawah. Ini weekly chart-nya 77 resistennya. Tempat breakout ternyata turun lagi pas masuk ke sideways-nya. Nah, apakah minggu ini dia berhasil breakout lagi? Ya, kalau naik lagi ke atas 77, kalau mau buy silakan ya. Naik ke atas 79 ya ternyata ya. Naik ke atas 79 tambah lagi, naik ke atas 90 tambah lagi ya. Naik ke atas 114 tambah lagi dan seterusnya. Belinya bertahap aja memang cenderung sideways ya. Ya. Paling tidak ya kalau dia berhasil breakout ke atas 77 ya, mungkin 90 tercapai ya. Seperti itu ya. Memang dia sudah breakout kok gagal lagi maksudnya di bertahan di atas 77 ya. Ya kadang-kadang memang gitu ya koreksi ya. Nah, kalau dari daily-nya, ini garis-garisnya sudah saya gambarkan. Area buy window sudah saya sebutkan 69 ya. Jadi yang rajin nonton harusnya naik ke atas 69 buy, naik ke atas 72 tambah lagi ya. Naik ke atas 77 tambah lagi. Nah kalau dia turun ya berarti bukan berarti Pak Suntar salah enggak ya. Ini memang sideways-nya. Tapi minggu ini kalau dia lanjut ke atas 77 ya, jangan lupa untuk tambah lagi atau buy ya yang mau buy high sell higher, naik ke atas 81 tambah lagi dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau ditarik garis Fibonacci retracement sebelumnya dari swing low di sini dan swing high-nya itu dia di area Fibonacci retracement 1,8% di 81-an ya. Di sini angkanya 79,3 tapi garis saya di 81. Jadi kalau naik lagi ke atas 81 silakan tambah lagi, naik ke atas 85 tambah lagi ya. Karena sekarang masih cenderung sideways di bawah ya, belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Ya, seperti itu ya. Jangan terlalu lihat volumenya. Memang kalau naik tinggi ada konfirmasi volume naik tinggi ya seperti ini ya. Sebelumnya ya. Ini masih naik ya. Naik tinggi ya volumenya. Itu nggak pasti berikutnya langsung naik tinggi enggak ya, jangan langsung HK ya. Karena dia masih sideways ya di area bawah ya. Jadi berikutnya kita lihat dia turun ya, masih cenderung volumenya bahkan turun ya. Jadi jangan terlalu, kalau kita menginterpretasikan price dan volume ya, kalau volume naik, price naik, itu bukan berarti besoknya pasti 100% naik tinggi, enggak ya. Belum tentu ya, memang secara teknikal memang gitu ya. Konfirmasi pakai volume ya, kalau volumenya naik di atas rata-rata 5 hari atau 10 hari ya, price-nya naik ya, breakout ya, itu bagus belum tentu ya. Karena sebelumnya di sini ya, kita lihat ya, naik tinggi volumenya, tapi besoknya kita koreksi ya. Jadi fokus pertamanya di price-nya, volumenya itu untuk konfirmasi. Jadi bukan fokus pertamanya bukan di volumenya ya, jangan salah paham ya, jangan terbalik ya kalau analisa teknikal ya. Jadi price action itu fokusnya di price-nya, volume untuk konfirmasi ya. Jadi bukan karena volumenya naik tinggi, price-nya naik tinggi, oh berarti besoknya masih naik, enggak ya sebelum sini. Tapi nggak pasti kalau ini besok koreksi lagi, tunggu di 69 dapat, belum tentu ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 77 tambah lagi ya, atau buy yang berani buy high sell higher, naik ke atas 81 tambah lagi, naik ke atas 85 tambah lagi dan seterusnya. Menurut saya sih ya, selama bertahan di atas 69 ini masih kemungkinan bisa sampai 90 ke atas ya. Paling nggak minim 88 lah, seperti itu ya kalau dia naik ya, minim ya.
memang Pipro ini dia secara fundamental nggak terlalu bagus juga sih ya, harganya juga cukup mahal ya, karena dia sebelumnya sempat naik tinggi, dia stock split ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Ini sebelumnya dia pernah rally tinggi ya. Apakah dia bisa menjadi saham multi bagger lagi Pak Suntara? Kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Jadi kita itu jangan terlalu percaya informasi di dalam ya, atau informasi bandarmologi dan lain-lain. Kalau saya sih ya nggak menjelekkan bandarmologi, nggak ya. Memang beda aliran. Kalau saya fokusnya di price action-nya atau pergerakan harganya ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi cukup ya untuk analisa saham mingguan. Jangan lupa cek price playlistnya ya untuk analisa saham mingguan yang lainnya. Kurang lebih cukup seperti biasanya. Kalau yang barusan join jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada saran atau pertanyaan atau ada komentar, atau kalau mau say thank you ya silahkan tulis di kolom komentar ya. Seperti biasanya, doa saya salam sehat selalu, damai dan sejahtera. Terima kasih banyak. Amin ya.